Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin menyampaikan tugas presentasi yang telah kami diskusikan dengan materi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama, Sucairul Munayah dengan NPM 210044. Yang kedua, ada Aisyah Sulaili dengan NPM 210052, dan yang terakhir Ananda Elmi Amalia dengan NPM 210060. Yang pertama, ada definisi sengketa. Sengketa tidak akan timbul apabila seseorang tidak mengajukan gugatan kepada pihak lain. Gugatan ini bisa dikatakan sebagai bentuk ketidakpuasan dalam komunikasi. Apabila ada gugatan, pihak yang digugat harus berusaha semaksimal mungkin mencari sumber titik ketidakpuasan penggugat agar gugatan bisa diselesaikan. Sengketa yang tidak diselesaikan dan berlarut-larut dapat menimbulkan bahaya dan kerugian kepada pihak yang bersengketa. Selanjutnya, ada variasi proses penyelesaian sengketa. Untuk variasi proses penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan secara umum dan secara tradisional. Nah, di sini terdapat variasi proses penyelesaian sengketa secara umum. Terdapat dua, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian secara tradisional yaitu penyelesaian sengketa yang populer menggunakan litigasi, namun dalam beberapa tahun terakhir proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi telah berkembang dengan signifikan. Alasannya karena sifat permusuhan yang dihasilkan oleh proses litigasi. Nah, dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian dipandang tepat karena bisa diselesaikan lebih cepat, efektif, biaya murah, dan dijamin kerahasiaan pihak-pihak yang bersengketa. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang sejarah singkat penyelesaian sengketa. Sengketa atau perselisihan adalah suatu realitas kehidupan di mana tidak ada satupun manusia yang bisa menghindarinya. Mayoritas manusia yang pernah terlibat dalam sengketa tidak menikmati pengalaman tersebut karena sangat menguras emosi, waktu, dan energi. Menurut catatan sejarah, sengketa sudah ada semenjak manusia itu ada. Manusia berupaya mencari mekanisme penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal. Nah, dalam penyelesaian sengketa diserahkan kepada orang yang kuat dan dipercaya seperti kepala suku atau raja, bahkan orang-orang yang bijaksana seperti pengadilan desa. Berdasarkan hal ini, kita menyadari bahwa keinginan manusia mencari berbagai solusi dalam menyelesaikan sengketa mengindikasi bahwa penyelesaian sengketa merupakan salah satu disiplin ilmu tertua yang dikenal manusia. Semenjak berkembangnya negara modern dan sistem hukum yang canggih di awal abad ke-19, dikembangkanlah lembaga pengadilan dengan prosedur yang sangat formal dengan hakim yang terlatih. Lembaga ini eksklusif dipercayakan dan ditanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya ada definisi alternatif penyelesaian sengketa. Istilah alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut dengan ADR, ini sering digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat atau alternatif dari proses pengadilan yang bersifat panjang. Istilah ADR sendiri dipercaya telah dipopulerkan dalam dunia bisnis untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan yang dipercaya dan akan membawa publisitas buruk atau kerugian, biaya tinggi, dan teknis. Secara umumnya, ADR didefinisikan sebagai proses dan teknik penyelesaian sengketa di berbagai luar sistem pengadilan. Artinya di mana ADR ini merupakan proses penyelesaian sengketa selain litigasi. Secara inklusif bisa dikatakan mempunyai 4 tujuan. 4 tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meringankan atau menghilangkan tumpukan perkara, biaya, dan penundaan di pengadilan. Yang kedua, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Yang ketiga,
untuk memudahkan akses kepada keadilan. Dan yang keempat, yaitu untuk menyediakan penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Efektivitas dalam penyelesaian sengketa dapat mempengaruhi berbagai faktor biaya, kecepatan, dan kepuasan para pihak yang bersengketa. Di Indonesia sendiri secara formal yuridis, alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di pasal 1 angka 10 UU AAPS, yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau bahkan penilaian ahli. Moda alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, ada negosiasi. Kata negosiasi sendiri berasal dari kata Inggris, yaitu negotiation, yang berarti perundingan. Adapun orang yang melakukan perundingan disebut dengan negosiator. Dalam bahasa sehari-hari, kata negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah, atau mufakat. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (UU AAPS), tidak ada definisi yang menjelaskan tentang negosiasi. Namun pada 6 ayat 2 UU AAPS secara implisit menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama yaitu 14 hari dan hasilnya akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Teori negosiasi. Teori negosiasi secara umum terdapat dua teori utama, yaitu yang pertama, teori pemecahan masalah berbasis kepentingan atau the interest-based problem solving theory. Mencoba membantu menyelesaikan sengketa antara para pihak yang bersengketa melalui pendekatan konsensus. Teori ini juga dapat disebut sebagai negosiasi integratif. Yang kedua ada teori kompetitif atau competitive theory, di mana akan ada pemenang dan pencundang. Dalam teori ini, masing-masing pihak yang bersengketa mencoba untuk mempertahankan kepentingannya dengan sekuat tenaga, tanpa menghiraukan akibat yang akan terjadi pada pihak lain. Pendekatan ini kadang-kadang terkait dengan negosiasi berbasis kekuatan atau power-based negotiation yang membutuhkan penentuan siapa yang lebih kuat. Selain negosiasi, terdapat juga mediasi. Mediasi adalah mekanisme yang populer digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai sengketa, seperti sengketa antar individu, sengketa bisnis, dan lain-lain. Mediasi merupakan negosiasi yang difasilitasi. Artinya, dalam mediasi terdapat proses negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut sebagai mediator. Mediator membantu pihak yang bersengketa bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa. 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Kemudian ada jenis-jenis mediasi. Yang pertama ada sukarela, yang kedua ada wajib, yang ketiga fasilitatif, yang keempat ada evaluatif, dan yang kelima transformatif. Arbitrase banyak digunakan untuk menyelesaikan
sengketa terkait dengan perdagangan, asuransi, perbankan, konstruksi, pasar modal, dan bisnis lainnya. Alasan utama kenapa banyak pihak yang bersengketa memilih arbitrase dibanding litigasi atau pengadilan dalam menyelesaikan sengketanya, yaitu karena penyelesaian melalui arbitrase dipandang relatif lebih cepat, hemat biaya, dan efisien. Proses arbitrase terletak pada kesepakatan para pihak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.